iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhin dengan NIM 208240029. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah moderasi beragama. Di sini ada 4 makalah atau 4 materi yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Tanpa berlama-lama, baiklah kita ke materi yang pertama. Kita ke materi yang pertama, yaitu adalah konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Makalah ini membahas tentang konsep dan hakikat moderasi beragama menurut Al-Quran dan Hadis, dengan fokus pada prinsip wasatiyah atau jalan tengah dalam beragama. Moderasi ini mengajak umat Islam untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, tidak condong ke ekstremisme baik dari sisi kelonggaran maupun berlebihan. Konsep moderasi beragama yaitu moderasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu moderat, yang berarti sikap tengah, seimbang dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal sebagai wasatiyah yang juga diartikan sebagai adil dan berimbang. Moderasi beragama berarti menjalankan ajaran agama dengan seimbang, tidak berlebihan dalam praktik atau keyakinan. Yang kedua adalah moderasi beragama Al-Quran dan Hadis, menggunakan istilah umat al-wasatan atau umat yang moderat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 bahwa umat Islam dipilih untuk menjadi saksi bagi umat manusia dengan sikap moderat. Banyak keseimbangan dalam beragama, termasuk larangan beribadah dalam ibadah keyakinan. Hadis-hadis Nabi SAW mengajarkan umat Islam tidak berlebihan dalam beragama. Contohnya, Nabi melarang sahabatnya untuk melakukan ma'ruf dalam beribadah, menganjurkan untuk mengambil jalan tengah dalam segala urusan. Hingga aktualisasi konsep moderasi beragama diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan Islam, termasuk akidah, ibadah, muamalah, ekonomi dan politik. Dalam akidah, moderasi beragama mengajarkan keyakinan yang tidak berlebihan seperti sikap terhadap Nabi dan keyakinan bahwa Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam beribadah, moderasi mengajar keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan agama. Dalam muamalah, di mana transaksi politik dalam Islam, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep moderat beberapa kendala dalam penerapan moderasi beragama diantaranya adalah kebodohan, fanatisme, golongan, dan sikap berlebihan dalam agama. Kebodohan mengarah pada kekurangan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, sementara fanatisme adalah ekstremisme beragama seringkali menghalangi pemahaman moderat. Kesimpulannya adalah moderasi beragama dalam Islam yang dikenal sebagai wasatiyah adalah prinsip mendorong umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dengan seimbang dan adil, menghindari ekstremisme. Namun tantangan seperti kebodohan, fanatisme, dan berlebihan dalam beragama menjadi kendala dalam penerapan konsep ini. Oleh karena itu penting untuk terus menumbuhkan pemahaman tentang moderasi beragama yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Materi yang kedua adalah moderasi karakter asli agama Islam. Makalah ini membahas tentang moderasi beragama dalam Islam yang menjadi identitas umat Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis. Tema moderasi ini sangat relevan mengingat perbedaan ideologi dan sikap ekstremisme yang berkembang dalam dunia modern. Agama Islam lahir di tengah ketegangan dua ideologi dunia, yaitu Persia yang sangat mengutamakan spiritualitas dan Romawi yang lebih menekankan materialisme. Islam muncul sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan keduanya.
dengan menghindari ekstremisme dan mempertahankan prinsip keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Rektor UIN Sunan Gunung Jati dalam artikel Hook Doswell ada pandangan bahwa agama-agama besar termasuk Islam memiliki unsur keberuntungan kebrutalan dalam ajaran mereka. Namun, Rektor UIN Gunung Jati tidak setuju dengan pandangan tersebut dan menekankan pentingnya membedakan antara nilai universal ajaran agama dan regulasi lokal yang tidak dapat dipaksakan di tempat lain. Islam dalam ketatanegaraan seharusnya menghindari politik yang diagamisasikan. Lalu yang ketiga ada menciptakan moderasi yang terpadu. Moderasi beragama menurut Kementerian Agama Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah prinsip adil dan seimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan agama. Islam sebagai agama moderat yang mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dalam kemaslahatan bersama. Lalu yang keempat adalah mewujudkan moderasi yang terstruktur. Moderasi beragama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mematuhi prinsip tasawuf, tidak berlebihan. Lalu yang kedua ada tawazun atau keseimbangan, lalu intidal, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tasamuf atau toleransi. Ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti akidah, ibadah, dan interaksi sosial. Prinsip moderasi juga mengajarkan untuk mengutamakan kemudahan dalam beragama dan menghargai perbedaan sebagai rahmat. Lalu yang kelima, prinsip-prinsip dalam moderasi. Prinsip moderasi dalam Islam yaitu antara lain tasawuf, tawasuf, menjaga keseimbangan dalam beragama dan tidak ekstrim. Lalu ada tawazun, keseimbangan dalam semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Lalu yang ketiga ada itidal, yaitu menjaga keadilan dan proporsionalitas. Lalu yang keempat ada tasamuf, yaitu toleransi terhadap perbedaan. Ada musawah, sikap egaliter, tidak mendiskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Lalu ada syura, musyawarah, mencapai mufakat dan perdamaian. Lalu ada islah, pembaruan yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang baik. Lalu aulawiyah, mendahulukan prioritas yang lebih penting. Lalu yang selanjutnya ada taqwa wal ikbar, dinamis dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Lalu tahadur, menjunjung tinggi akhlak dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada wathaniyah wal wathana, menerima eksistensi negara dan semangat kebangsaan. Kesimpulannya adalah moderasi beragama merupakan esensi dari ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bernegara. Prinsip moderasi ini mengajarkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam ekstremisme dan selalu berinteraksi dengan baik dengan sesama, terlepas dari perbedaan agama atau budaya. Lalu yang selanjutnya, membangun toleransi. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia, serta peran Nahdlatul Ulama atau NU dalam menjaga dan mengembangkan toleransi kebangsaan. Selain itu, makalah ini juga mengkaji paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia sebagai landasan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah negara yang multikultural dengan 6 agama yang diakui
toleransi menjadi nilai fundamental untuk menjaga harmoni sosial dan keberagamaan. Namun, tantangan seperti intoleransi, polarisasi agama, dan fundamentalisme mengancam persatuan nasional. NU memiliki peran strategis dalam menjaga toleransi kebangsaan melalui pendidikan, kegiatan keagamaan. Lalu yang kedua adalah toleransi sebagai nilai fundamental. Toleransi memungkinkan masyarakat hidup harmonis dalam perbedaan. Namun, tantangan terbesar adalah fundamentalisme yang sering dikaitkan dengan agama, terutama Islam. Pemahaman yang lebih dalam tentang fundamentalisme diperlukan untuk mengembangkan paradigma keagamaan yang inklusif dan mendorong perdamaian. Toleransi juga berfungsi sebagai bentuk moderasi beragama yang menghindari ekstremisme. Lalu yang ketiga, Nahdlatul Ulama NU dalam menjaga toleransi. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam menghadapi tantangan intoleransi, NU berusaha mengembangkan strategi baru untuk menjaga dan mengembangkan toleransi melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik yang inklusif. Lalu yang keempat ada paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia. Indonesia mengadopsi paradigma moderat dalam konstitusinya yang tidak menganut sekularisme penuh atau negara agama, tetapi menciptakan keseimbangan antara agama dan negara. Paradigma ini memungkinkan keberagamaan hidup berdampingan dalam kerangka demokrasi yang menjadi solusi untuk mencegah konflik berbasis agama dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Kesimpulannya adalah toleransi ini merupakan nilai fundamental dalam menjaga keberagaman dan harmoni sosial di Indonesia. Peran NU sangat penting dalam mengembangkan dan mempertahankan toleransi kebangsaan. Selain itu, paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan untuk menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara, yaitu ada ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Makalah ini membahas tentang fenomena ekstremisme beragama, penyebabnya, serta ragam bentuknya. Tema utama dari makalah ini adalah pentingnya pemahaman moderasi beragama untuk mengatasi dampak negatif dari ekstremisme yang mengganggu keharmonisan sosial. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, namun fenomena ekstremisme beragama sering muncul di kalangan umat Islam. Ekstremisme ini ditandai dengan sikap berlebihan dalam menjalankan ajaran agama yang seringkali berujung pada kekerasan dan radikalisasi, seperti aksi bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab ekstremisme dan menganalisis ruang lingkupnya. Lalu ada definisi ekstremisme. Ekstremisme atau hulu merujuk pada sikap berlebihan dalam menjalankan ajaran agama yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat dalam Al-Quran. Ekstremisme diidentifikasi dengan kata hulu yang berarti berlebihan atau melampaui batas. Ini mencakup sikap keras, kaku, dan konservatif yang seringkali mengarah pada pelanggaran prinsip moderasi beragama. Lalu macam-macam sikap ekstremisme. Ekstremisme adalah akidah. Ekstremisme dalam akidah, sikap berlebihan dalam keyakinan.
sikap klaim bahwa suatu individu atau kelompok lebih baik dari yang lain secara mutlak. Lalu, ekstremisme dalam praktik agama. Sikap berlebihan dalam ibadah seperti beribadah berlebihan hingga mengorbankan kebutuhan lainnya. Lalu, ciri-ciri kelompok ekstremisme meliputi fanatisme terhadap pandangan pribadi, mempersulit orang lain dengan pemahaman agama yang kaku, berprasangka buruk, dan mengkafirkan sesama muslim. Sebab-sebab ekstremisme keagamaan. Faktor metodologi ilmiah. Kekurangan pengetahuan mendalam tentang agama, di mana ekstremisme muncul karena pemahaman yang sempit dan kaku terhadap teks-teks agama. Lalu faktor kejiwaan dan pendidikan. Kondisi kejiwaan dan lingkungan yang keras dapat membentuk sikap ekstrim seperti yang terjadi pada kelompok Khawarij. Faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpuasan terhadap sosial, politik, dan ekonomi sering dijadikan alasan untuk mengadopsi ideologi ekstrim. Lalu, ragam bentuk ekstremisme. Ekstremisme dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ucapan kasar, tindakan ekstrim dalam ibadah, atau kepercayaan fanatik. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan sosial dan ancaman bagi stabilitas negara. Kesimpulannya adalah ekstremisme beragama adalah fenomena yang melampaui batas yang ditetapkan oleh agama yang dapat merusak kedamaian dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan agama yang dangkal, faktor psikologis, dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial. Pemahaman moderasi beragama sangat diperlukan untuk mengatasi ekstremisme dan menjaga keharmonisan sosial. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mafwin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.